Halo guys, ini sudah sampai di Siloke nih. Ini tepatnya dengan lokomotif Siluka ya, Pak. Di Siluka namanya kok. Siluka Pak ya. Siluka Kenagarian Durian Gadang. Kenagarian Durian Gadang. Yang Siluka sebelah situ Pak ya. Siluka. Oh itu. Sip. Sampai hari gue dia pun baru timbulan punya cayunya. Oh betul. Ada minyakan. Mantap, berhasil Pak. Ini Siluka namanya. Wah. Di Durian Gadang. Oke, guys, ini saya ingin bercerita tentang lokomotif uap yang bekerja di sepanjang jalur Muaro Sijunjung sampai Pekanbaru. Jadi informasi dari berbagai sumber yang saya dapatkan, lokomotif ini jenisnya C33. Belakangnya masih tidak diketahui sampai sekarang, tapi ini seri loko uap C33 dengan sumbu penggerak rodanya itu 3 sumbu. Jadi kalau dibaca rodanya itu 260. Terus kemudian ini lokomotif buatan pabrikan Esslingen sekitar tahun 1919 lah, 1900-an. Terus kemudian ini lokomotif yang relatif utuh di sepanjang jalur Muaro sampai Pekanbaru. Ada yang satu lagi yang jenis ini di kota Pekanbarunya. Nah, itu serinya C3322. Itu di kota Pekanbaru, tepatnya di Tanjung Ru. Ada juga lokomotif yang sepanjang itu dekat di lipat kain. Itu serinya C54. Sumbunya itu dibacanya rodanya itu 460 nggak salah. Nanti kita jelaskan ya. Oke, ini jalur Muaro sampai Pekanbaru ini dibuat pada waktu penjajahan Jepang. Jadi waktu itu mulai pembangunannya pada April 1943 dari pekerja Rumusa yang pertama diturunkan tuh di Pekanbaru. Jadi Pekanbaru itu camp 1 namanya di situ. Nah, itu kebanyakan dari pribumi, didatangkan dari berbagai wilayah Indonesia yang kebanyakan dari Pulau Jawa. Nah, di situ datang kurang lebih yang didatangkan untuk pekerja di sepanjang jalur ini sampai 120.000 tenaga kerja Rumusa waktu itu. Akhirnya pada awal tahun 1944 terjadi gesekan dengan lokal dan banyak juga yang meninggal. Akhirnya pekerja pribumi itu sampai awal 1944 tinggal sekitar 16.000 orang. Jadi pembangunan ini agak tersendat karena tenaga kerjanya selama setahun itu banyak yang meninggal. Hampir 100.000 orang meninggal dalam setahun itu, kebanyakan dari suku Jawa. Ada juga dari suku lain, dari Maluku juga ada datanya tuh, terus kemudian dari yang lain, tapi yang kebanyakan dari sana. Akhirnya karena kekurangan tenaga untuk meneruskan pekerjaan ini, maka direkrutlah tawanan perang sekutu, termasuk di dalamnya itu Belanda, Inggris, Amerika, Australia, Selandia Baru, yang jumlahnya hampir 5.000 tahanan perang. Itu juga didatangkan pada Mei 1944. Nah, itu dilanjutkan untuk pekerjaan ini. Jadi ceritanya gini, yang pribumi, yang warga Indonesia itu untuk clearing atau untuk pembuatan dasar ini trase jalan sudah selesai. Kemudian pada tawanan sekutu itu sudah pembentukan konstruksi jalan relnya, termasuk balasnya, terus kemudian bantalannya dan kemudian relnya. Nah, itu. Jadi pas
selesai pembangunan ini, sempat selesai konstruksi dari Muaro sampai Pekanbaru dan diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1945 di Lubuk Ambacang. Kalau dulu itu namanya Kota Kombu. Kota Kombu itu sama dengan Lubuk Ambacang. Di situ juga ya tempat titik bertemunya yang bekerja dari Pekanbaru, dipakai terus kemudian Logas ketemu di Lubuk Ambacang, dan yang dari Muaro Sijunjung ini durian Siloke, durian Gadang, terus kemudian ke Padang Taro ketemu di Lubuk Ambacang. Jadi ketemunya itu peresmian jalan Muaro Sijunjung ke Pekanbaru itu pada tanggal 15 Agustus 1945. Diresmikan oleh orang Jepang waktu itu. Terus kemudian data rel ini panjang kurang lebih dari Muaro sampai Pekanbaru itu kurang lebihnya 220 km dengan rebel rel ukuran Indonesia itu 1067 mm. Terus kemudian ada jembatan 4 jembatan besar, itu jembatan Batang Kuantan, jembatan Sungai Singingi di percabangan ini dari Petai ke pertambangan batubara di Tapi atau Tapoy. Terus kemudian jembatan Kampar Kiri, kemudian jembatan Kampar Kanan. Jembatan kecil banyak sekali sepanjang jalur ini. Terus kemudian tebing yang tertinggi dipotong itu setinggi 25 meter. Terus kemudian ketinggian dari permukaan laut terendah itu 5 meter itu di Pekanbaru. Terus kemudian yang tertinggi di daerah Muaro itu 150 meter tadi. Stasiun tadi 150 meter ya, sekitar itulah. Ini mungkin yang daerah ini Durian Gadang ini mungkin ketinggiannya sekitar 140-an dari permukaan laut. Terus kemudian yang kita ceritakan di sini nih kan lokomotif nih. Saya cerita lokomotif yang bekerja waktu tahun itu 1943 sampai 1945, berapa buah jenis lokomotif yang dilansir lah istilahnya itu. Tercatat dari berbagai sumber itu ya. Itu lokomotif yang dioperasikan waktu pembangunan itu yang pertama jenis lokomotif C54. Nah, ini gambarnya. Lokomotif C54 ini buatan Hartmann tahun 1922. Terus kemudian yang diletakkan di pembangunan Muaro sampai Pekanbaru itu 4 unit. Tapi di selesai pembangunannya itu akhirnya musnah semua, tidak ada yang selamat. Tidak yang selamat kecuali yang lipat kain itu, dengan sedikit rangka-rangkanya. Berat lokomotifnya itu 61,85 ton. Asal lokomotif ini ditransfer atau dipindah dari ini Semarang, Cirebon, Wagen, Staatsvoetwagen. Nah, itu. Terus kemudian lokomotif yang kedua jenis C30. Ini ada 3 unit untuk dari Muaro sampai Pekanbaru. Konfigurasi rodanya, sumbunya itu rodanya 262 buatan Borsig atau Westburg. Ini beratnya 31,6 ton. Di pindahan dari Sulawesi Selatan, Zuid Sumatera, Staatsvoetwagen Zuid Sumatera. Itu kira-kira gitu. Terus lokomotif yang ketiga, ini lokomotif yang ada ini buatan Hanomag. Di pembangunan Muaro Sijunjung Pekanbaru ini ada 2 unit, yaitu DSM Delhi Subutwagen Mastabit yang nomor 66 dan nomor 60. Yang nomor 66 ini akhirnya terselamatkan kembali ke Medan. Yang ini yang DSM 60 ini musnah. Konfigurasinya 242 TT tangki langsung menyatu. Terus kemudian ini yang
uh, terkenal di jalur Muaro Sijunjung sampai Pekanbaru itu jenis lokomotif C33 dua ini. Ini banyak sekali. Lalu sini untuk langsir logistik, untuk langsir tenaga kerja. Ini lokomotif dari sumber Transport Library. Ini ketika C3322 masih hidup. Sekarang jadi monumen di Pekanbaru. Ini banyak dilansir. Ya, jadi sinilah ketika masih hidup lokomotif itu. Dan, ada dua yang lokomotif ini di Irian Gadang satu, terus di Pekanbaru satu. Ini ada lagi lokomotif untuk sepanjang jalur Muaro Sijunjung Pekanbaru itu lokomotif jenis C51. Ini ada satu unit untuk sini dengan konfigurasi 440 dengan berat ini lokomotif 32 ton. Ini dari pindahan dari Sumatera Selatan. Tapi juga akhirnya musnah ini lokomotif ini buatan Hanomag atau Hatman ya. Terus kemudian ada juga lokomotif nih dari Sumatera Utara, Deli itu Supermas Capit. Ini ada satu unit buatan Cruise, konfigurasinya 040 tank. Ini terakhir tercatat di Camp 10 di Lubu Ambacang 4 sampai 1190-an itu masih ada, tapi sekarang sudah musnah. Terus kemudian lokomotif juga yang DSM juga dari Sumatera Utara, DSM nomor 7 dan nomor 56. Itu buatan Hohenzollern dan P. Brian Krause. Aslinya waktu dari pabrikan itu konfigurasinya 060T, kedudukannya 060T, tapi di sini akhirnya dimodif mungkin jadinya roda konfigurasi rodanya jadi 042T, 042T. Oke guys, ini ada gambar yang kemungkinan diduga melalui Jalan Muaro ke Pekanbaru, tapi ini yang ketika loko batubara C3339. Tapi terakhir ini keretanya berhenti atau musnahnya di Batu Tabal C3339. Ini ketika lokomotif batubara masih hidup, aktif ya. Oke guys, ini cerita masalah lokomotif. Itu masalah trasenya mungkin saya jelaskan begini. Ini data trase zaman dahulu pas waktu zaman Belanda. Sumbernya saya banyak ambil dari Pekanbaru Dead Railway, atau dalam versi videonya itu dari ini Osiris Anzah. Terus kemudian ini diambil dari Google Earth. Ini yang kuning ini saya buat sendiri. Kira-kira trasenya seperti ini. Kalau dari Muaro Sijunjung itu KAM 13, kemudian Silukah Irian Gadang ini KAM 12. Ini posisi lokomotif ini di sini. Monumen ini Silukah. Terus kemudian Padang Taro itu KAM 11, sudah itu Lubuk Ambacang atau Kota Kombu itu KAM 10. Terus kemudian Logas itu di desa Logas itu KAM 9 dekat dengan Teluk Bantan. Terus kemudian masuk naik ke atas itu Muaro Lembu, sudah itu Petai. Si Petai ini ada KAM 14A, dan yang Tapi atau Tapoy itu KAM 14. Sini baru ada tambang batu bara untuk menghidupi kereta uap waktu konstruksi. Terus sudah itu Kota Baru itu KAM 8. Ya, KAM 8 itu baru lipat kain. KAM 7 ini di seberang Sungai Kampar kiri itu KAM 7A. Sudah itu Sungai Pagar KAM 6. Sakat KAM 5, Tatak Bulu KAM 4. KAM 4 itu ada Kampung Petas
KAM 3 itu mau nyebrang ke Kampar Kanan, Sungai Kampar Kanan itu Kubang namanya, KAM 3A. Sudah itu Simpang 3, baru Tangkerang, baru Pekanbaru. Oke guys, ini banyak kenangan sekaligus apa ya namanya, ya nampaklah perjuangan kabupaten ini yang mengorbankan jiwa dan raga dari bangsa Indonesia, yang lebih dari pekerja Romusa dari bangsa Indonesia itu 120.000 jiwa lebih, dan tahanan perang sekutu waktu itu kurang lebih yang meninggal sekitar 700 orang. Jadi 5.000 atau lebih lah. Oke, sebagai tanda perjuangan mereka, dan sekarang ini pas tanggal berapa, 16 Agustus ya, 17-an, maka kita akan memperingatinya dengan apa namanya, ya menempel bendera merah putih lah ya. Halo guys, ini untuk memperingati para pekerja Romusa yang kebanyakan dari bangsa kita, karena perjuangan beliau yang telah mendahului kita dalam pengerjaan konstruksi ini, sehingga kita perlu untuk memperingatinya dan untuk mengenang arwah-arwah perjuangan pahlawan kerja. Untuk sesaat kita mengheningkan cipta lah untuk mengenang arwah para pejuang konstruksi pembangunan waktu itu. Oke, sama-sama kita mengenang cipta. Mulai. Selesai. Kita berdoa semoga arwah para pejuang itu, pejuang kerja itu yang hampir jumlahnya 100.000 pekerja Romusa yang meninggal, yang kemudian yang selamat sekitar 16.000-an. Kemudian ada juga dari tahanan perang sekutu sekitar 5.000 pekerja, terus kemudian yang meninggal sekitar 1.700 yang meninggal. Jadi banyak sekali korban di sepanjang ini karena konstruksi yang terlalu dipaksakan waktu itu dengan biaya yang terlalu. Oke guys, semoga memberi kenangan di lokomotif Siluka, tepatnya di dari Durian Gadang, Penagirian Durian Gadang, Lorong Siluka. Ini dengan Bapak siapa? Juru pelihara Lady Basri. Lady Basri, Bapak Lady Basri, pemelihara lokomotif kami dari KPK di ADSD dengan beliaunya Ketua Bang Anggi, kemudian ini sekretarisnya Kak Haris, terus ini ada stafnya, anggotanya Yudi, dan yang sedang megang video ini Yogi namanya ya. Oke ya, sampai jumpa lagi. Oke guys, ini ada tambahan informasi bahwasanya jalur Muaro ke Pekanbaru itu setelah diresmikan tanggal 15 Agustus 2020, ada berapa perjalanan pulang pergi kereta yang jalan melalui Lebak. Ini ada sekitar 7 kali. Artinya yang 7 kali itu bukan untuk komersil untuk mengangkut barang, tapi untuk membawa tahanan perang dan Romusa kembali ke bendera masing-masing, atau karena memang Jepang sudah kalah waktu itu karena diserang oleh sekutu, akhirnya
bersenjata lewat situ itu untuk mengembalikan tahanan atau tawanan perang ke daerah masing-masing. Terutama yang tawanan sekutu itu dibawa habis antara tanggal 24 sampai tanggal 30 Agustus. Waktu itu yang terkenal para tahanan perang itu ada namanya Lance Kopral Ito. Dia mengemudikan sendiri lokomotif itu bersama gerbong tawanan dan beberapa kali tergelincir di sepanjang lintas Muaro, Padang Taro sampai ke Pekanbaru. Dan akhirnya selamat juga sampai Pekanbaru membawa tahanan Lance Kopral Ito ini dan kembali ke negaranya. Sedangkan jenderal-jenderal Jepang itu akhirnya dihukum di Medan. Di Medan itu ada beberapa jenderal karena pelanggaran HAM lah kata itu dihukum di Medan. Kemudian ada informasi yang paling akhir dari sumber Osiris bahwasanya pada April 1946 itu ada insinyur Jepang menelusuri kembali seorang diri dengan kereta sampai ke Muaro, kemudian kembali lagi untuk membawa peralatan perkereta apian atau dokumen-dokumen Jepang itu waktu itu awal-awal 1946. Akhirnya April tanggalnya lupa ya, 1946 itu akhirnya ada kapal di Pekanbaru sehingga dan membawanya isir itu ke negaranya. Oke guys ya, ini tambahan informasi.